Hello Technolovers. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talau, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, Indomie seleraku. Tentunya dari kalian nih Technolovers sudah sangat familiar dong dengan tagline yang satu ini, Indomie seleraku, yang kerap digunakan pada setiap iklan salah satu makanan instan tanah air paling favorit, bukan? Kata-kata yang kuat disertai melodi yang familiar dan mudah diingat, bahkan sudah berkumandang sebelum kita lahir. Kali ini kita akan bahas proses produksi Indomie. Pasti kalian penasaran, bukan? Yuk, langsung saja simak ulasannya berikut ini. Indomie mulai diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini ada pertama kali pada tahun 1972 dan Sudono Salim adalah pemiliknya. Awalnya Indomie diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan pertama kali hadir dengan varian rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie berhasil tembus ke pasar internasional, di antaranya Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah sangat lumrah, yang dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Betul banget nggak sih? Adapun alasan mengapa Indomie bisa berkembang sangat pesat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena harganya yang ekonomis, cita rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, serta mampu mengatasi masalah ketersediaan makanan dengan praktis. Namun, pernahkah Anda penasaran tentang bagaimana kisah kesuksesan Indomie ini hingga bisa seperti sekarang? Sosok di balik Indomie. Dilansir dari www.finansialku.com, pada April 1968, PT 51 Sankyu didirikan sebagai perusahaan milik Syarif Adil Sagala dan Eka Wijaya Mois dengan Sankyu Sakuhin Kabushi Kaisha Jepang. Namun pada tahun 1989 diambil alih oleh perusahaan Indofood Group dan berubah nama menjadi PT Lambang Insan Makmur dengan 100% saham yang dimiliki oleh PT Indofood International Corporation. Awalnya perusahaan ini belum disertai campur tangan oleh Liem Sioleong, yang dimana dirinya masih sibuk menginvestasikan uangnya di pabrik pengelolaan tepung gandum, yang merupakan bahan dasar dari mie instan bernama Bogasari. Bagi ibu-ibu pasti tahu dong nama tepung satu ini. Namun kemudian terjadinya krisis beras dan muncul pemikiran di kalangan penguasa untuk menggantikan beras dengan tepung gandum. Alhasil, muncullah ide untuk memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah besar di benak Liem Sioleong. Waduh, kita harus berterima kasih sama bapak pencipta mie instan satu ini. Berkat dia, kita bisa merasakan nikmatnya Indomie. Liem kemudian mencoba mendekati Jajadi, berharap agar Indomie mau bermitra dan memakai sarana produk milik Liem. Akhirnya Jajadi setuju dan pembagian saham dilakukan, di mana Liem memegang saham sebesar 42,5%, dan sisanya yaitu 57,5% dikuasai oleh Jajadi. Dalam usahanya membuat mie instan terbilang sukses, di mana merek-merek mie instan terkenal akhirnya dikuasai oleh Liem Sioleong dalam kurun waktu yang kurang dari 2 dekade. Hanya itu, dirinya tidak hanya menyasar pasar dalam negeri saja, tapi juga luar negeri. Indofood juga mempunyai pabrik di benua Afrika dan Eropa. Luar biasa, bukan? Sukses dengan varian Indomie goreng. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kaldu ayam yang pada saat itu sangat sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Kemudian penjualan Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hingga diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam pada tahun 1982. Dan akhirnya puncak kesuksesan Indomie adalah pada tahun 1983, di mana Indomie semakin digemari di tanah air tercinta ini dengan meluncurkan varian Indomie goreng. Memang sih tidak ada yang mampu menandingi rasa Indomie goreng. Penasaran siapakah yang menciptakan rasa lezat itu? Dia adalah Nur Aini, seorang Flavor Development Manager di Indofood untuk produk mie instan. Ia merupakan lulusan Universitas Pajajaran.
Di Indofood, ia telah mengabdi selama 26 tahun, dan Indomie goreng adalah karya pertamanya untuk merek Indomie. Kreativitasnya tak berhenti di situ saja. Nur Aini terus melakukan inovasi dengan Indomie Real Meat rasa empal gentong dan telur balado yang telah diluncurkan pada tahun 2018 akhir Maret lalu. Indomie memang tidak henti-hentinya dalam menciptakan inovasi rasa agar tetap bertahan di tengah persaingan industri mie instan di Indonesia. Menjadi brand Indomie pertama yang menjadi merek terlaris dunia ke-8. Hampir 50 tahun sudah Indomie memimpin pasar mie instan Indonesia, dan tampaknya hal itu masih akan berlanjut. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indomie dalam daftar 10 brand global. Versi kantor World Panel bertajuk Brand Footprint. Indomie menjadi satu-satunya brand Indonesia yang menjadi satu-satunya masuk ke daftar 10 besar tersebut. Wah, luar biasa ya! Studi ini dilakukan dengan meranking 50 Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dalam sektor makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan kesehatan serta kecantikan di seluruh dunia. Berdasarkan data perilaku konsumen yang dikumpulkan lebih dari 300 keputusan pembelian konsumen. Dilansir dari www.finansialku.com, studinya sendiri mencakup 15.000 brand di 44 negara berbeda. Khusus di Indonesia menjangkau 5.700 sampel rumah tangga urban, mewakili 28 juta tangga perkotaan Indonesia. Dan inilah Indomie yang berhasil menempati peringkat 8-nya. Hal ini diperoleh berdasarkan metrik yang disebut Consumer Reach Point, yang mengukur berapa banyak rumah tangga di dunia yang membeli brand tersebut, serta seberapa sering mereka membelinya. Indomie sendiri memperoleh nilai 1,89 juta Customer Reach Point. Hal tersebut didukung dengan kegemaran masyarakat Indonesia dan seluruh dunia dalam menyantap mie instan. Tiga kunci kesuksesan Indomie. Menurut Frankie Welirang, ada 3 kunci sukses yang menjadi tulang punggung brand Indofood. Hingga kini telah diakui sebagai global brand, yakni sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Dapat dilihat dari sisi produk sampai saat ini, Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima di pasar. Dan dari sisi jangkauan segmen merek, Indomie juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan segmennya. Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Maksudnya adalah percaya bahwa produk, distribusi, harga, dan promosi Indomie merupakan yang terbaik. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kerja keras. Frankie mengungkapkan, keberhasilan seluruh merek atau perusahaan akan sangat bergantung pada timnya. Kalau ini sih setuju banget, hasil kerja keras kita pasti tidak akan bohong. Nah, itulah tadi ulasan rahasia pabrik produksi Indomie. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang perjuangan Indomie? By the way, seperti biasa untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya, share juga video ini. Bye!